Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang luapan Sungai Cigede di wilayah Dayakolot, Kabupaten Bandung menyisakan trauma bagi warga. Karena dendam pribadi, seorang pria di Purwakarta tewas di tangan temannya sendiri. Kejar sisa waktu masa kampanye, 3 calon presiden terus berkampanye untuk menggait suara pada Pilpres 14 Februari mendatang. Seorang pria di daerah Cibadak, Kabupaten Sukabumi, tewas tersetrum listrik saat memperbaiki saluran listrik di rumahnya. Nyawa korban tidak tertolong saat dievakuasi ke rumah sakit. Neng begitu terpukul melihat kakaknya sudah terbujur kaku di RSUD Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi Minggu malam. Ia harus dipapah warga karena tidak kuat dengan kepergian tragis kakaknya. Korban bernama Fajrin Fadilah tewas tersetrum listrik saat sedang memperbaiki saluran listrik di rumahnya di daerah Karangtengah, Kecamatan Cibadak. Korban tidak menduga PCB atau papan sirkuit cetak masih teraliri listrik sehingga ia tersengat. Ini kan mau ngebetulin itu CB setrumnya, jadi kan udah kejadian kelama-lamaan. Saya dipanggil kan udah lama. Kalau cepat mah tadi dimatiin aja itu. SCB-nya? Iya, itunya KWH-nya. Itu ngebetul rumah sendiri, itu di orang lain, Pak? Itu ngebetulin di rumah sendiri. Di rumah sendiri, Pak. Iya, itu ngebetulinnya di rumah sendiri. Istri korban sempat meminta tolong kepada warga saat suaminya jatuh pingsan, sehingga korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Namun, korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Hanya karena salah paham, 2 sekawan di Purwakarta ribut hebat sehingga salah satu tewas tertusuk senjata tajam. Pelaku kabur setelah mengetahui temannya meninggal dunia. Warga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Cipaisan, Purwakarta tidak menyangka Diana Agustia menemui ajal di tangan temannya sendiri. Korban tewas akibat luka tusuk senjata tajam pada bagian perut dan dada. Pembunuhan terjadi pada siang hari. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta, namun nyawanya tidak tertolong. Korban dinyatakan meninggal karena luka menembus paru-paru. Sebelum terluka, korban didatangi temannya bernama Rizky alias Kinoy. Beberapa saat berselang, keduanya pun bertengkar hebat dan berakhir ambruknya korban. Saya kesini, dia langsung jongkok. Terus katanya pas ibu keluar, motornya masih ada itu yang nusuk, tapi langsung kabur. Ibu teriak-teriak, bangsat, tapi nggak ada orang sama sekali. Temen. Masalah teman. Ini ada, ya nggak tahu lah kalau di luar masalah itu kan, kalau di luar. Kalau ini mah yang ditusuk memang sehari-harinya suka sama menantu ibu dan kerjanya bareng. Lukanya di bagian apa? Lukanya di bagian apa? Apa? Lukanya di mana? Sini, kan kena paru-paru. Saat ini polisi masih memburu pelaku yang kabur usai membunuh rekannya. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Kurang dari 24 jam, polisi meringkus pelaku yang menusuk temannya dengan senjata tajam hingga tewas di Kelurahan Cipaisan, Purwakarta. Dari keterangan pelaku, pembunuhan dipicu dendam pribadi. Pelarian Rizky Apriansyah berakhir di wilayah Cigelam, Purwakarta. Pria berusia 27 tahun ini dibekuk polisi Minggu sore atau kurang dari 24 jam setelah ia membunuh temannya bernama Diana Agustia. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku nekat menusuk temannya sebanyak 3 kali hingga tewas karena dendam pribadi. Sebelum pertikaian terjadi, keduanya sempat cekcok hebat dan berakhir dengan penusukan terhadap korban. Untuk motifnya pelaku dan juga korban sempat cekcok
dan kemudian ada dendam pribadi juga. Akhirnya karena merasa ketersinggungan dari korban terhadap pelaku, akhirnya pelaku melakukan kejadian penusukan tersebut. Untuk pelaku bisa ditangkap kan? Pelaku berhasil kita amankan pada saat yang bersangkutan berusaha untuk kabur ke Jakarta. Kami amankan di daerah Cigelang. Polisi kini masih mencari barang bukti berupa pisau belati yang dibuang pelaku ke sungai. Sementara jenazah korban masih berada di ruang jenazah RSUD Bayu Asih untuk diautopsi. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Dua pria yang menganiaya sopir angkutan kota hingga tewas di Tasikmalaya ditangkap polisi. Pengeroyokan terjadi karena korban diduga memfitnah orang tua dari salah satu tersangka. Dua pria berinisial DP dan YR ditangkap usai mengeroyok seorang sopir angkot yang merupakan warga kota Banjar hingga tewas. Saat dihadirkan di Polres Tasikmalaya Kota, kedua tersangka harus dipapah karena kakinya ditembak oleh polisi. Kedua tersangka merupakan preman pasar. Saat itu korban dianiaya di Pasar Pancasila Tasikmalaya. Korban dibawa ke sebuah kamar mandi oleh pelaku dan korban dipukuli hingga tidak sadarkan diri. Karena luka yang cukup serius di bagian kepala, korban akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Dugaan korban meninggal karena terjadinya kekerasan benda tumpul atau benturan di bagian kepala bagian atas. Jadi terhadap penanganan korban sendiri dari jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota sudah dilakukan otopsi karena untuk mengetahui penyebab kematian korban. Setelah diselidiki, fitnah menjadi pemicu utamanya. Salah satu tersangka kesal karena korban telah memfitnah ayahnya. Diduga korban telah mengadu domba orang tua tersangka untuk berkelahi dengan orang lain. Saudara DP ini kesal terhadap korban karena diduga korban mengadu domba orang tuanya sendiri, orang tua tersangka DP dengan saksi Nawal untuk menantang berkelahi. Itu hasil yang kami temukan selama proses penyidikan yang sampai saat ini masih berlangsung. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. 3 bocah tewas tenggelam saat bermain di galian tambang pasir di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Pemilik lahan bertanggung jawab atas musibah ini dan telah menyelesaikannya dengan pihak keluarga. Duka menyelimuti warga kampung Warung-Waru di Desa Neglasari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. 3 bocah, 1 bocah perempuan berinisial ML dan 2 bocah laki-laki MIA dan MS tewas tenggelam di lokasi galian kawasan tambang pasir. Ketiga bocah yang masih berusia di bawah 5 tahun tenggelam saat bermain di lokasi galian yang baru saja digali pekerja. Peristiwa tragis ini baru diketahui saat nenek para korban datang melihat lokasi karena ketika korban kerap bermain di sini. Sang nenek begitu terkejut mendapati cucu perempuannya sudah mengambang. Ia pun langsung turun untuk menolong, namun sang nenek malah ikut tenggelam karena ternyata lubang galian cukup dalam. Warga kemudian berdatangan menolong dan menyelamatkan sang nenek. Namun 3 bocah tidak tertolong meski sempat dibawa ke puskesmas dan rumah sakit umum daerah R. Samsudin. Sebetulnya dari semenjak awal nggak ada galian, memang itu ada kecerobohan dari pihak si penggali di situ itu, si penggali lubang nggak ditutupi lagi. Katanya sih informasi galiannya itu sore karena air banjir, itu akhirnya digali mau dibetulkan. Mungkin karena sore nggak ditutup lagi galiannya, akhirnya saya dan Pemilik lahan mengaku tidak mengetahui persis peristiwa yang merenggut 3 bocah itu. Ia telah mendatangi Mapolsek Nyalindung. Ia menyatakan lubang galian itu merupakan bekas pengerjaan para pekerja untuk memperbaiki gorong-gorong. Pihaknya juga telah melakukan mediasi dan pihak keluarga disaksikan polisi. Saya sudah selesaikan ke keluarga dan dari pihak keluarga sudah menyetujui, sudah menerima. Jadi yang namanya musibah ya. Emang saat kejadian itu di situ ada orang atau gimana Pak? Ada pekerja Bapak nggak?
Ada, cuman lagi ini apa? Lagi berteduh atau Bukan, lagi ngoret kali ya. Jadi pekerja Bapak ada yang tahu nggak atau gimana? Nggak tahu ya. Itu anak-anak kecil kan pada situ. Hasil penyelidikan polisi, peristiwa terjadi saat hujan sehingga lubang bekas galian dipenuhi air. Diduga 3 anak-anak ini terpleset saat bermain sehingga tenggelam. Juga anak-anak tersebut main di kali itu ya, kali dan atau selokan, terpleset atau jatuh ya, yang menyebabkan 3 orang anak itu meninggal. Lagi hujan atau gimana, Bang? Udah kebetulan hujan. Oke. Ya, kebetulan hujan deras ya, sehingga licin untuk lokasi di seputaran selokan tersebut. Lokasi galian diketahui dalam proses izin untuk pembuatan kandang ayam dan batu pasir. Polsek Nyalindung akan berkoordinasi dengan Polres Sukabumi untuk penyelidikan lebih lanjut. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.